Siang, teman-teman. Welcome. Weekly Analysis ya. Kemarin kita punya Nasdaq ya, teman-teman. Dari gambaran ini, Nasdaq kemarin harapannya price ke sini baru ke supply. Ya, teman-teman. Price ke demand dulu baru ke supply. Tetapi yang terjadi dia ke supply dulu baru turun ke demand. Nah, jadi untuk masalah dari mana harga bergerak itu perlu teman-teman lihat juga ya. Jika dia bergerak dari supply atau demand time frame yang lebih besar, itu Anda harus benar-benar perhatikan. Karena yang ditakutkan adalah supply demand yang di time frame lebih kecil akan tidak kuat menahan dari supply demand time frame besar. Ya, teman-teman. Nah, karena dia kemarin ke supply dulu, ya kalau saya bilang potensinya dia kurang sedikit, tapi saya bilang dia sudah masuk supply dan price drop ya. Makanya saya bilang di grup, saya nggak akan buy di sini karena dia turun dari supply time frame besar. Karena ditakutkan dia akan break. Ya, that's it yang terjadi. Price break. Nah, karena saya harus melihat ulang ya, kita hapus saja semuanya. Delete all yang nggak penting dalam hidupmu. Nah, kita mulai dari daily aja guys, ya teman-teman. Kita punya low, ya, swing high, low atau swing low, ya teman-teman di bawah ya, swing high. Oke. Dari low lower low ini bilang ke kita bahwa potensinya kita akan sell. Tapi kalau kita lihat dari daily, price sekarang masih tertahan di area candle merah satu ini. Anda lihat ini demand. Ya. Dan kalau Anda lihat ini ada high dan di sini ada higher high. High, higher high. Ya, kelihatan ya teman-teman ya. High, higher high. At least berarti dari Nasdaq masih ada potensi untuk ke area supply lagi yang besar secara daily. Jadi jadinya nanti seperti ini. Potensinya. Memang break ya, trendline bawah break, tapi dia tidak pecah demand. Ya teman-teman. Trendline-nya memang break, tapi dia tidak pecah demand. Ya. Jadi saran saya buat teman-teman yang trading dengan trendline, jangan hanya trendline-nya saja, tapi zone supply dan demand-nya diperhatikan. Ya. Masih tertahan di demand. Ini deh demand-nya. Ya. Dia masih bisa ke atas secara daily. Tapi Anda harus tahu bahwa di sini si Nasdaq juga punya supply H4. Ini supply daily, ini supply H4. Ya teman-teman. Kelihatan ya. Ini yang kemarin. Anggap aja sudah retest. Kurang sedikit aja. Tapi nanti bisa jadi ini resisten. Ya. Break resisten ini masuk sini lalu turun. Bisa saja terjadi. Tetapi pemandangan sekarang yang terjadi terus ya. Proyeksi Nasdaq ini untuk turun lagi, dia harus ambil order dulu. Dia harus ambil order dulu. Karena dia sudah sempat masuk ke area demand.
Ya teman-teman, demand. Demand-nya tadi, demand D1. Ya. Apakah dia akan ke sini? Ya. Mungkin nanti dia turun lagi, baru lanjut ke atas. Nah, di sini ya teman-teman, Anda bisa lihat ini ada supply H1. Oke. Bisa juga muncul potensial fake breakout. Jadi pastikan nanti kalau Anda mau buy, supply ini clear dulu. Anda bisa cari retestnya untuk ke next move atas. Anggap aja ini deh. Ya. Jadi potensialnya menurut saya Nasdaq masih akan cari supply, ya, untuk market maker masukkan muatan sell, bikin drop lagi sesuai dengan trennya di daily. Dia harus masuk lagi untuk sell. Jadi mereka akan searching for area supply untuk mereka taruh order sell yang lebih besar. Jadi untuk Anda yang sudah melihat ini demand, Anda mau ikut buy, cari konfirmasinya dulu. Baru Anda ikut buy. Targetnya dilihat, jangan sampai target terlampau jauh. Ya teman-teman. Oke, itu gambaran untuk Nasdaq. Sementara ini sih belum ada konfirmasi ya, kita masih tunggu konfirmasi. Lalu kita ke gold. Gold kemarin kita akan sell di sini dan price drop ya. Targetnya hanya di area ini. Targetnya hanya di area ini dan target. Setelah itu saya nggak bicara lagi saya mau entry di mana. Karena saya juga nggak yakin mau buy. Karena kalau saya buy, saya ngelawan market yang sedang down juga. Cuman coba kita lihat ya, bagaimana sih gambarannya market ke depan. Nah, di weekly, ini swing low-nya teman-teman yang lama, swing high, sudah ada lower low, tapi harus Anda lihat bahwa lower low tersebut hanya masih ekor wick saja. Ya, nah ini candlestick seperti ini. Ya kalau teman-teman sebut candle cebong, hammer atau inverted hammer lah apapun ini. Ini punya mitos bahwa dia bisa membalikkan keadaan. Membalikkan keadaan dia jadi uptrend ya after ini. Nah, kalau dia sampai uptrend, targetnya kemana teman-teman? Targetnya ya ke resisten. Ini atau yang di atas ini. Ya. Jadi sudah ada pola. Candlestick pattern yang bilang dia akan balik. Walaupun saya sebenarnya nggak pakai kayak gitu ya. Tapi di daily keluar. Ya teman-teman. Nah, kita cek di H4. Kalau di H4, candle yang tadi keluar, candle cebong, ya, ini punya decision di sini, punya keputusan di sini, teman-teman. Apakah kita mau tunggu ini balik dulu, ya?
untuk kita buy berikutnya. Cuman kita lihat dulu dari time frame kecil ya. At least yang kita punya lower high, masih lower high, masih lower high, lower high lagi, lower high lagi, ya teman-teman. Ini masih lower high kalau dari H4. Coba kita cek di H1. Nah, ya teman-teman. Ini candle ini keluar lagi bawah. Ya, Anda lihat candlenya sangat tegas-tegas. Supply di break pullback ke bawah, dia naik ke atas. Cek time frame kecil lagi. Di sini yang Anda lihat ekor-ekor panjang ini pasti di situ ada area keseimbangan, ada base. Ya, lihat tadi teman-teman. Ya, resisten di break. Punya demand. Nah, maybe ini kita biarkan dulu untuk price bisa break resisten di sini deh. Baru nanti dia kembali ke sini. Kita bisa looking untuk buy position. Higher high dulu ya. Kalau hanya begini saja, kalau price turun, mungkin kita akan cari di sini. Entah sampai atau enggak tapi. Tapi pergerakannya cukup kuat kemarin ya teman-teman. Atau dia naik. Cuman yang harus diwaspadai adalah higher high ini di sini. Ini belum terlihat signifikan. Belum terlihat jelas. Ya. Jadi kita masih harus mencari konfirmasi di time frame yang kecil. Ya teman-teman. Supply di atas-atas. Ini kita nanti bisa gunakan sebagai area target. Sambil Anda lihat approach untuk cari sell lagi. Cuman secara daily-nya sih kelihatan banget ada pola pembalikan ya. Bisa jadi dia ranging lagi di area ini. Bisa seperti itu teman-teman. Oke. Jadi untuk gold saya saran dari daily tergambar price bisa naik ke atas resisten. Tapi saran saya sebelum Anda buy cari konfirmasi di time frame kecil. Ya. Cari konfirmasi di time frame yang kecil. Oke teman-teman, bisa dia 1, M30 atau M15 karena memang market agresif. Nah, sekarang kita ke oil. Oil plannya kita kemarin kita akan buy karena ada higher high ini ya teman-teman. Targetnya ke sini dan ini dan target. Ya. Nah, sekarang apa yang terjadi sama oil? Saya hapus dulu ini. Ya teman-teman. Oke.
dari daily. Kita coba lihat apa yang terjadi. Ini ada high. Ya teman-teman. Dari H4. Market nyangkut area supply. Oke, seperti ini ya teman-teman. Higher. Nah, masih ada potensi untuk dia masuk ke area ini lagi. Nanti. Ya, Anda tinggal cari di manakah Anda akan berlabuh. Bisa aja di area ini. Ya. Nah. Oke. Berapa high, low, higher, low. Nah, kita tahu targetnya berikutnya maksimalnya di sana. Atau di sini. Ini ada resisten. Untuk Anda buy, pastikan dulu ada konfirmasi lanjutan. Supply ini break dulu, ya. Tunggu supply break. Ya. Baru Anda bisa cari plan lanjutannya untuk buy. Sampai target di resisten ini atau bahkan sampai ke supply yang atas. Ya teman-teman. Atau kalau supply ini nggak break, bisa nggak dia begini lalu turun ke bawah? Pastinya bisa. Tapi ini harus break dulu ya teman-teman. Nah harus ada lower low dulu ya. Lower low dulu. Lower low nanti Anda cari konfirmasi untuk sell lagi. Ikutin aja apa yang market perlihatkan kepada Anda. Ya. Jadi oil ada dua pilihan. Anda cari konfirmasi sell. Cuman sebenarnya yang terjadi adalah di H4-nya terjadi tren up, sementara di daily terjadi tren turun. Ya. Anda boleh ikuti tren daily, Anda boleh ikuti tren H4. Kalau ikuti tren daily, saya cari sell di atas. Kalau ikuti tren H4 yang sedang naik, saya cari konfirmasi untuk buy, dia sampai ke supply-nya di daily. Ya. Market lagi nggak simple ini. Cukup kompleks. New Zealand, kita punya area sell kemarin nggak sampai ya. Ternyata dia cuma di area supply ini aja, dan price drop, ya sudahlah. No problem, minggu depan kita cari lagi New Zealand. Nanti saya update. Kanada. Kanada harusnya sudah saya hapus ya teman-teman. Bikin emosi. Resisten ya, sama tinggi. Ada peluang dia akan kejar support nih after ini. H4. Kalau teman-teman lihat ini ada low, lower low. Lower low lagi. Ini yang membuat saya optimis untuk sell. Why? Tapi kenapa order saya nggak diambil? Kurang sitik. Ya sudahlah. Ya. Order saya nggak keambil. Ya teman-teman. Tetapi kalau kita lihat di H1 ya teman-teman.
Low, higher low, higher low. Ini masih still higher low loh. Ini masih higher low loh. Kecuali nanti dia break ke bawah. Ya, kecuali di ini break. Jadi sementara ini masih ada potensial kalau market ini masih bisa bertahan di sini. Apakah dia akan try lagi RSI play? Mungkin bisa saja. Selama higher low itu belum break. Ya teman-teman. Selama higher low tersebut belum break. Oke. Jadi gambaran kita yang kita punya bahwa struktur adalah kunci dari entry-nya kita. Sebelum demand ini break, ya masih ada peluang untuk sell di sini nanti. Masih bisa lah. Ceritanya harga untuk ke sini lagi. Kalau ini sudah break ya sudah. Tinggal kemana target berikutnya. Inikah? Atau di sini kah? Kita akan cari tahu nanti. Ya. Jadi USD Kanada, kalau saya press balik lagi ke atas ya akan sentri manual. Kalau bablas ya sudah kena SL, kalau turun ya rezeki saya masih dikasih oleh Kanada. Ya teman-teman, penjelasan hari ini cukup panjang, jadi semoga membuat Anda mengerti juga kan market, dan semoga plan dari weekly analysis ini ada yang bisa kita manfaatkan. Ini bukan ajakan atau apapun, tapi ini lebih kepada forecast saja, gambaran ke depan. Thanks for watching. Selamat berakhir pekan dan God bless. Sukses selalu buat Anda semua.